Mukjizat terbelahnya bulan. Peristiwa terbelahnya bulan adalah di antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ini adalah jawaban atas tantangan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Simak kisahnya berikut ini. Al-Quran lebih ajaib dibanding terbelahnya bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat menginginkan agar kaumnya mendapatkan hidayah. Beliau juga adalah orang yang paling semangat agar mereka selamat dari azab Allah. Walaupun beliau tahu kisah umat-umat terdahulu bagaimana para rasul didustakan, dan bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan peringatan para rasul-rasul tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah pada Rabb-Mu agar menjadikan bukit Safa emas untuk kami, pasti kami beriman padamu. Nabi berkata, kalian akan lakukan itu, beriman? Iya, jawab mereka. Nabi pun berdoa. Kemudian Jibril menemui beliau dan berkata, sesungguhnya Rabb-Mu Azza wa Jalla mengirim salam untukmu dan berfirman, kalau kau mau Safa akan menjadi emas untuk mereka. Siapa yang kufur setelah itu, aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang tidak pernah ditimpakan pada seorang pun di alam semesta ini. Tapi jika engkau mau, aku bukakan pintu taubat dan rahmat untuk mereka. Nabi menjawab, aku lebih memilih pintu taubat dan rahmat. Hadis riwayat Ahmad 2166. Syuaib Al-Arnaud mengatakan, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Al-Hakim 7601. Ia mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa pintu maaf Allah dan rahmatnya jauh lebih bernilai dibanding gunung emas. Hakikat keduanya lebih agung dari emas walau sebesar gunung. Meskipun manusia lebih suka pada apa yang tidak mereka miliki, gunung emas, dibanding kenikmatan besar yang tersedia untuk mereka. Pelajaran lainnya adalah di antara metode yang digunakan ahlul batil dalam mendebat adalah meminta perkara-perkara ajaib semisal mukjizat. Tujuannya bukan untuk merenungkan kemudian beriman, bukan pula membuat tenang hati mereka dengan kebenaran. Mereka hanya ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka hanya ingin mendebat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendatangkan sebuah mukjizat yang besar dan kekal untuk mereka. Sebuah mukjizat yang dinalar oleh orang-orang Arab sebagai sesuatu yang hebat dan istimewa, yaitu Al-Quran. Bahkan Allah tantang mereka dengan firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Al-Isra 88. Bahkan Allah tantang dengan suatu yang lebih ringan, sebagaimana dalam surat Hud. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya, selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Hud 13. Dan juga firman-Nya, atau, patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil, untuk membuatnya, selain Allah, jika kamu orang yang benar. Quran Yunus 38. Orang-orang Quraisy tidak mampu menjawab tantangan ini. Walaupun hanya dengan satu kali percobaan mereka tidak mampu menjawab tantangan Al-Quran. Mereka sadar mereka lemah dan tak kuasa menjawab tantangan Al-Quran, tapi mereka masih saja menantang dengan tantangan yang lain. Tujuannya adalah debat kusir dan cari-cari alasan saja. Demikianlah kaum muslimin, kalau Al-Quran tak mampu membuat kita sadar, maka mukjizat terbelahnya bulan, gunung menjadi emas, seandainya ada, juga tak akan mampu membuat kita sadar. Mukjizat terbelahnya bulan. Mereka meminta agar bulan dibelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah dua, satu bagian di atas gunung, bagian lainnya di gunung yang lain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penduduk Mekah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendatangkan mukjizat. Beliau perlihatkan pada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib 3438 dan lafadz ini milik Al-Bukhari.
Muslim dalam kitab Sifat Al-Qiyamah wa Al-Jannah wa An-Nar 2802. Dalam riwayat lain juga dari Anas, ia berkata, beliau perlihatkan kepada mereka bulan terbelah sampai mereka lihat Hira, nama tempat di antara keduanya, hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathail Es-Sahabah 3655. Dalam riwayat lain, terbelah satu belahan di atas gunung belahan lainnya di sisi yang berbeda, hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Tafsir Surat Al-Qamar 4583. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, saksikanlah hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib 3437 dan Muslim dalam kitab Sifat Al-Qiyamah wa Al-Jannah wa An-Nar 2800. Peristiwa ini terjadi dua kali bukan sekali saja. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dua kali beliau perlihatkan bulan terbelah, hadis riwayat Muslim dalam kitab Sifat Al-Qiyamah wa Al-Jannah wa An-Nar 2802 dan Ahmad 13177. Peristiwa pertama terjadi di Mina yaitu ucapan Anas. Bulan terbelah saat itu kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Mina. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathail Es-Sahabah 3656. Dan kejadian kedua terjadi di Mekah yaitu sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bulan terbelah di Mekah, hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathail Es-Sahabah 3656. Meskipun peristiwa besar ini terjadi dua kali, para pendusta itu berkata, Muhammad telah menyihir kalian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang Mekah meminta Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Bulan pun terbelah dua kali di Mekah, turunlah firman Allah, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan sampai firman-Nya, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Al-Qamar 1-2 hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Tafsir Al-Quran 3286 ia berkomentar hadis ini Hasan Sahih An-Nasai 11554 Ahmad 12711 Syuaib Al-Arnauts mengomentari bahwa sanadnya sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian sebanyak dua kali. Peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Satu potongan di atas gunung Abu Kubais dan potongan lainnya di atas As-Suwaidah. Mereka berkata, bulan telah disihir. Turunlah firman-Nya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Hadis riwayat Al-Hakim 3757. Ia berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim walaupun keduanya tidak meriwayatkannya. Disepakati oleh Az-Zabai, mereka mencari-cari alasan untuk mendustakan mukjizat ini. Sampai-sampai mereka bertanya pada orang-orang yang baru datang dari safar. Dengan sangkaan, kalau seandainya ini sihir, maka sihir itu tidak punya pengaruh pada orang-orang yang berada di luar Mekah, yang sedang bersafar. Para musafir ini menjawab bahwa mereka melihat bulan terbelah pada malam dan waktu yang sama saat mereka melihatnya terbelah. Mendengar jawaban tersebut, mereka malah berseloroh. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Ini menunjukkan, memang sejak awal niat mereka bukan untuk membenarkan dan beriman. Mereka hanya ingin mendebat dan menghalangi manusia dari kebenaran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, bulan terbelah di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy berkata, ini adalah sihirnya Ibnu Abi Kabsyah. Mereka gelari Rasulullah dengan sebutan demikian. Kata mereka, tunggulah kedatangan orang-orang yang bersafar karena Muhammad tak akan mampu menyihir semua orang. Kemudian datanglah orang-orang dari safar, mereka malah mengatakan seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud 293 As-Sakaf berkata, riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, bulan terbelah di Mekah hingga menjadi dua bagian. Orang-orang kafir Mekah berkata, ini adalah sihir. Ibnu Abi Kabsyah menyihir kalian. Tunggulah orang-orang yang bersafar tiba. Kalau mereka melihat seperti apa yang kalian lihat, maka Muhammad benar.
Kalau mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka Muhammad telah menyihir kalian. Mereka bertanya pada para muasafir yang datang dari berbagai penjuru, kata mereka, kami melihatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, 2/266-267. Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Dalail An-Nubuwah Hal, 281. Permintaan bodoh. Akhirnya, orang-orang musyrik mengajukan permintaan bodoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikisahkan Al-Quran, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Quran Al-Isra, 90-93. Semua permintaan yang mereka ajukan tersebut lebih rendah keadaannya dibandingkan keajaiban Al-Quran. Permintaan mereka itu hanya mencari-cari alasan, hanyalah penolakan dan kekalahan argumen. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati mereka. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Quran Al-Hijr, 14-15. Demikian juga firman-Nya. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman, dan begitu pula, kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya. Al-Quran, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Al-An'am, 109-111. Meskipun demikian, keadaan mereka, penolakan mereka, keadaan mereka yang mencari-cari alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersemangat mendakwahi mereka. Tetap berkeinginan agar mereka mendapatkan hidayah. Beliau tetap berusaha agar mereka selamat dari azab Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah pada Rabb-Mu agar menjadikan bukit Safa emas untuk kami. Pasti kami beriman padamu. Nabi berkata, kalian akan lakukan itu, beriman? Iya, jawab mereka. Nabi pun berdoa. Kemudian Jibril menemui beliau dan berkata, sesungguhnya Rabb-Mu Azza wa Jalla mengirim salam untukmu dan berfirman, kalau kau mau Safa akan menjadi emas untuk mereka. Siapa yang kufur setelah itu, aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang tidak pernah ditimpakan pada seorang pun di alam semesta ini. Jika engkau mau, aku bukakan pintu taubat dan rahmat untuk mereka. Nabi menjawab, aku lebih memilih pintu taubat dan rahmat. Hadis riwayat Ahmad 2166. Syuaib Al-Arnaud mengatakan, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Al-Hakim 7601. Ia mengatakan hadis ini sahih. Dalam riwayat lain, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah bukit Safa menjadi emas dan agar gunung-gunung diratakan bagi mereka sehingga mereka bisa bercocok tanam. Bila mereka kufur, mereka akan dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelum mereka yang telah dibinasakan. Beliau bersabda, tidak. Akan tetapi aku menangguhkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu, sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Quran Al-Isra,
59. Hadis riwayat An-Nasai 11290 Ahmad 2333 dan ini lafadz dalam riwayat Ahmad. Syuaib Al-Arnaud mengatakan, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Hakim 3379. Ia berkata hadis ini sahih walaupun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disepakati oleh Az-Zahabi.